Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya dan rekan-rekan saya yaitu Cut Andita, Naila Cantika, Putri Pasya, dan Sabrina Jalfa. Di sini kami akan membahas materi mengenai sistem kardiovaskular dan sistem urinari. Sebelumnya, saya Siska Siti Anggraini dengan NPM 100325050. Sekarang langsung saja kita ke pembahasannya. Tubuh manusia memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan kondisi di dalam tubuh, yang disebut homeostasis. Salah satu bagian penting dari homeostasis adalah menjaga volume darah dan tekanan darah, karena kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran fungsi organ-organ pada tubuh. Sistem kardiovaskular berperan dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah melalui pembuluh darah sehingga oksigen dan nutrisi dapat sampai ke seluruh jaringan tubuh. Selain itu, sistem kardiovaskular juga membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tetapi di sisi lain, ginjal berfungsi sebagai penyaringan darah. Ginjal menyaring zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, sekaligus mengatur jumlah cairan dan keseimbangan elektrolit. Dengan pengaturan ini, volume darah dapat tetap terjaga dan tidak berlebihan maupun kekurangan. Sistem kardiovaskular dan ginjal memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung. Ginjal membutuhkan tekanan darah yang cukup agar proses penyaringan darah dapat berlangsung secara optimal. Jika tekanan darah selalu rendah atau terlalu rendah, fungsi penyaringan ginjal akan menurun. Tetapi sebaliknya, jika sistem kardiovaskular membutuhkan peran ginjal untuk menjaga volume dan komposisi darah, ketika ginjal tidak mampu mengatur cairan dengan baik, tekanan darah dapat menjadi tidak normal dan membebani cara kerja jantung. Oleh karena itu, kerjasama antara sistem kardiovaskular dan ginjal sangat penting dalam menjaga kestabilan volume dan tekanan darah, sehingga keseimbangan tubuh dapat tetap terpelihara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai organ-organ penyusun sistem kardiovaskular. Organ-organ penyusunnya terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Di sini saya akan membahas jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan organ vital berotot yang berfungsi memompa darah, kaya oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Jantung terbagi menjadi 4 ruang, ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Nah, atrium kanan berfungsi menerima darah miskin oksigen dari seluruh tubuh, kemudian diteruskan ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah miskin oksigen dipompa menuju ke paru-paru. Selanjutnya, atrium kiri berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru, lalu diteruskan ke ventrikel kiri dan dari ventrikel kiri dipompa ke seluruh tubuh. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai organ penyusun sistem kardiovaskular yang kedua, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah jaringan seperti pipa memanjang yang menjadi bagian vital dari sistem peredaran darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan mengembalikan sisa hasil metabolisme atau limbah seperti karbon dioksida untuk kembali ke jantung untuk dibuang. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Dan pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang menghubungkan antara arteri dan vena. Pembuluh darah terorganisir menjadi jalur-jalur sirkulasi yang membawa aliran darah menuju ke organ-organ yang ada di dalam tubuh. Jalur-jalur sirkulasi ini biasa disebut juga sebagai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari sistem peredaran darah sistemik, yaitu ke seluruh tubuh, dan sistem peredaran darah paru-paru, yaitu ke paru-paru. Sistem peredaran darah sistemik dimulai pada saat darah kaya oksigen dari ventrikel kiri dibawa oleh aorta, yaitu pembuluh darah atau arteri terbesar, menuju ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah miskin oksigen dari seluruh tubuh dibawa oleh vena cava, yaitu pembuluh vena terbesar, untuk menuju kembali ke atrium kanan jantung.
dilanjutkan oleh sistem peredaran darah paru-paru, yaitu darah miskin oksigen dari atrium kanan jantung diterima oleh ventrikel kanan jantung dan dibawa oleh arteri pulmonali untuk menuju ke paru-paru. Di sanalah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, darah kaya oksigen dibawa oleh vena pulmonari dari paru-paru menuju kembali ke atrium kiri jantung. Jadi, itulah penjelasan mengenai sistem peredaran darah dan juga organ-organ penyusun dari sistem kardiovaskular. Ginjal merupakan organ vital dalam tubuh yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan internal atau homeostasis. Selain berfungsi sebagai alat ekskresi, ginjal juga berperan dalam pengaturan tekanan darah, keseimbangan elektrolit, keseimbangan asam basa, serta produksi hormon tertentu. Unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal adalah nefron. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 hingga 1,5 juta nefron yang bekerja secara paralel untuk menyaring darah. Proses pembentukan urin pada nefron terjadi melalui 3 tahapan utama, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Secara anatomi, nefron tersusun atas corpuscle renalis yang terdiri dari glomerulus dan capsula Bowman, serta tubulus renalis yang meliputi tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Nefron sendiri terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman yang berfungsi melakukan filtrasi darah dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya, pada tubulus contortus proximal terjadi reabsorpsi zat-zat penting seperti air, glukosa, dan ion. Lengkung Henle berperan dalam pembentukan urin, sedangkan tubulus contortus distal mengatur keseimbangan elektrolit dan pH darah. Urin kemudian dikumpulkan melalui ductus collectivus sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dengan adanya susunan dan fungsi nefron yang saling berkaitan, ginjal mampu menjalankan proses penyaringan darah secara efektif serta mempertahankan keseimbangan lingkungan internal tubuh. Filtrasi di glomerulus sangat bergantung pada tekanan darah. Tekanan yang cukup memungkinkan molekul kecil seperti air, ion, glukosa, dan urea tersaring, sementara sel darah dan protein tetap berada di dalam pembuluh darah. Pada tubulus, zat-zat penting akan diserap kembali ke dalam darah, sedangkan zat sisa disekresikan, sehingga fungsi ginjal sangat berkaitan dengan sistem kardiovaskuler, khususnya cardiac output dan tekanan darah. Tekanan darah merupakan gaya aliran darah terhadap dinding pembuluh darah. Tekanan darah terdiri dari tekanan sistolik, yaitu saat jantung berkontraksi, dan tekanan diastolik saat jantung berelaksasi. Besarnya tekanan darah ditentukan oleh hubungan antara cardiac output dan resistensi perifer. Cardiac output atau curah jantung adalah volume darah yang dipompa jantung setiap menitnya. Nilainya ditentukan oleh denyut jantung dan volume sekuncup. Cardiac output yang sangat kuat sangat penting untuk mempertahankan tekanan darah dan perfusi jaringan. Saat cardiac output menurun, seperti pada shock atau gagal jantung, tubuh mengaktifkan mekanisme kompensasi berupa peningkatan aktivitas saraf simpatik, vasokonstriksi pembuluh darah, serta aktivasi sistem renin, angiotenin, aldosteron, dan hormon ADH untuk meningkatkan volume darah. Pengaturan tekanan darah juga melibatkan baroreseptor di sinus karotis dan arcus aorta, serta hormon seperti epinefrin, ADH, RAAS, dan ANP. Kerjasama antara jantung, ginjal, pembuluh darah, dan sistem saraf, serta hormon memastikan tekanan darah tetap stabil. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu pengaruh tekanan darah terhadap fungsi ginjal. Tekanan darah dan ginjal punya hubungan yang sangat erat. Ginjal membutuhkan tekanan darah yang cukup agar proses penyaringan darah berjalan dengan normal. Di sisi lain, ginjal juga berperan penting dalam mengatur tekanan darah supaya tetap stabil. Kalau salah satunya terganggu, yang lain juga ikut bermasalah. Yang kedua yaitu hubungan tekanan darah dengan RBF dan GVR. Tekanan darah mempengaruhi aliran darah ke ginjal atau renal blood flow. Jika tekanan darah normal, darah yang masuk ke ginjal cukup sehingga proses filtrasi di glomerulus dan juga glomerular filtration rate berjalan dengan baik. Namun, jika tekanan darah terlalu rendah, jumlah darah yang disaring menurun. Sebaliknya, tekanan darah yang terlalu tinggi dan berlangsung lama dapat merusak pembuluh darah ginjal dan menurunkan fungsi ginjal. Yang ketiga yaitu dampak terhadap produksi urin dan keseimbangan cairan. Perubahan tekanan darah juga berdampak pada jumlah urin yang dihasilkan. Saat tekanan darah meningkat, ginjal cenderung menghasilkan urin lebih banyak untuk mengurangi volume darah.
Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan mencegah cairan kelebihan di dalam tubuh. Yang keempat yaitu pengaturan tekanan darah melalui RAAS. Ginjal mengatur tekanan darah melalui sistem RAAS ketika tekanan darah atau volume darah menurun. Ginjal melepaskan hormon renin. Renin memicu pembentukan angiostensin 2 yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Selain itu, angiostensin 2 merangsang pelepasan aldosteron, sehingga natrium dan air ditahan oleh ginjal. Akibatnya, volume darah dan tekanan darah meningkat kembali. Kemudian, peran ADH dan juga ANP. Selain RAAS, ada hormon ADH yang berperan dalam penyerapan kembali air di ginjal. ADH membuat urin menjadi lebih pekat sehingga tubuh tidak kehilangan terlalu banyak air. Sebaiknya, hormon ANP berfungsi sebagai penyeimbang RAAS. Saat volume darah dan tekanan darah terlalu tinggi, ANP dilepaskan untuk meningkatkan pengeluaran natrium dan juga air melalui urin, sehingga tekanan darah dapat diturunkan. Jadi, ginjal tidak hanya berfungsi menyaring darah, tetapi juga berperan penting dalam mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kerja sama antara tekanan darah, RAAS, ADH, dan ANP sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh tetap normal. Hubungan sistem kardiovaskular dan renal ada tiga. Yang pertama ada jantung, berperan sebagai pompa utama yang mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua ada darah, yang dialirkan membawa oksigen, nutrisi, dan sisa metabolisme menuju ginjal. Dan yang ketiga yaitu ada ginjal, menerima aliran darah tersebut sebagai tahap awal proses penyaringan. Peran ginjal dan homeostasis yaitu ginjal menyaring darah dan mengatur komposisinya. Komposisi darah yang telah diatur mempengaruhi kerja jantung. Terbentuk loop homeostasis dalam menjaga keseimbangan tubuh. Pentingnya pemahaman sistem kardiovaskular renal yang pertama yaitu penting dalam praktik farmasi, berperan dalam penanganan klinik dan mendukung pengembangan dan penelitian ilmiah.